Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas muatan pelajaran PPKN, yaitu tentang pelaksanaan hak dan tanggung jawab. Dalam tema 3, kelas 6 sebagai pertemuan kedua. Adapun kompetensi dasarnya yaitu menganalisis pelaksanaan kewajiban, hak, dan tanggung jawab sebagai warga negara beserta dampaknya dalam kehidupan sehari-hari. Materi ajarnya menjelaskan pentingnya bertanggung jawab atas hak yang didapat. Setiap orang memiliki hak, oleh karena itu dalam penggunaan hak, kita juga harus memperhatikan hak orang lain. Berikut contoh faktor-faktor yang mempengaruhi pengguna hak. Di lingkungan rumah contohnya, 1. Kemampuan ekonomi keluarga, 2. Aktivitas orang tua, 3. Aktivitas lain di rumah. Kemudian lingkungan sekolah, 1. Waktu belajar, 2. Waktu bermain, 3. Aktivitas lain di sekolah. Contoh lain di lingkungan masyarakat diantaranya 1. Kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan, 2. Usia, 3. Kesadaran masyarakat dalam menjaga keamanan. Setiap warga negara Indonesia berhak untuk mendapatkan pendidikan, menyampaikan pendapat, hidup aman, serta memperoleh kasih sayang dari lingkungannya. Hak-hak tersebut sangat dipengaruhi oleh lingkungan terdekat kita. Dari penemuan Michael Faraday, kita dapat memperoleh hak kita untuk memanfaatkan benda yang menggunakan listrik. Hal itu sangat mempermudah pekerjaan kita sehari-hari. Dari Michael Faraday, kita juga belajar untuk terus bekerja keras dan pantang menyerah. Sikap itu harus selalu kita contoh dalam keseharian kita. Mencontoh dari sikap Michael Faraday, teruslah bekerja keras dalam belajar dan menemukan pengetahuan baru. Baik, yuk teman-teman kita sama-sama menganalisis teks cerita berikut berkaitan dengan hak dan tanggung jawab. Hak dan tanggung jawab. Ani adalah putra bapak dan ibu Yakob. Pak Yakob menyekolahkan Ani di sebuah sekolah yang cukup ternama di desanya. Pak Yakob memenuhi semua kebutuhan sekolah Ani, seperti buku-buku, seragam sekolah, serta peralatan lainnya. Bu Yakob juga selalu membuat bekal makanan sehat untuk Ani di sekolah. Ani sangat bersyukur dengan perhatian ayah dan ibunya. Ia selalu mematuhi nasihat ayah ibu. Ani juga rajin sekolah, rajin belajar dan mengerjakan tugas sekolah tanpa perlu diingatkan. Ani kemudian selalu naik kelas dengan nilai yang memuaskan. Bapak dan Ibu Yakob sangat bangga dengan Ani. Coba adik-adik, dari hasil analisis cerita di atas, coba kita bahas satu-satu ya. Sebutkan hak Ani dalam cerita tersebut. Hak Ani dari cerita tersebut apa? Hak Ani adalah 1. Mendapatkan pendidikan, yaitu disekolahkan oleh orang tuanya, Pak Yakob dan Bu Yakob. Kemudian yang kedua, apakah Ani mendapatkan haknya? Jelaskan dan berikan contohnya. Ani mendapatkan haknya? Tentu Ani di situ mendapatkan haknya, yaitu mendapatkan pendidikan, ya, yaitu yang diberikan oleh kedua orang tuanya. Contohnya, dengan haknya diberikan pendidikan, Ani juga diberikan hak lainnya penunjangnya, diantaranya diberikan buku-bukunya, kemudian diberikan seragamnya. Kemudian ibu Yakobnya sebagai ibunya di situ selalu membuat bekal untuk bekal makan di sekolah Ani. Kemudian nomor 3, apa manfaat hak tersebut bagi masa depan Ani? Manfaat hak di sini untuk Ani yaitu dengan mendapatkan pendidikan di situ maka Ani akan terus bertambah ilmu pengetahuannya dan
akan tercapai segera cita-citanya. Kemudian nomor 4, apakah Ani telah bertanggung jawab terhadap hak yang telah ia dapatkan? Tentu, Ani sudah bertanggung jawab terhadap hak yang telah ia dapatkan. Ani mendapatkan haknya pendidikan, kemudian penunjangnya hak, ia dibelikan buku-buku, kemudian ia dibelikan seragam, kemudian disiapkan bekal makannya untuk ke sekolah. Nah, sebagai tanggung jawab yang dilakukan oleh Ani dalam mendapatkan haknya itu, Ani sendiri bertanggung jawab satu, rajin sekolahnya, rajin belajarnya, dan rajin mengerjakan tugasnya. Dan sehingga Ani mendapatkan nilai yang memuaskan. Kemudian yang nomor 5, apa yang akan terjadi jika Ani tidak bertanggung jawab terhadap haknya? Jelaskan dan berikan contohnya. Nah, kalau Ani tidak bertanggung jawab, maka Ani pun tidak akan mendapatkan nilai yang memuaskan. Nah, ayo kita bahas 5 poin pertanyaan di atas dalam diagram berikut. Kita aplikasikan dan ditulis kembali dalam diagram berikut. Coba sebutkan kembali hak Ani. Apa saja? Hak Ani adalah satu, mendapatkan pendidikan dari kedua orang tuanya, Pak Yakob dan Bu Yakob. Penunjang haknya yaitu mendapatkan pendidikan, Ani juga dibelikan buku-buku, dibelikan juga seragam. Kemudian Ibu Yakob selalu membuat bekal untuk dibawa ke sekolah. Nah, dampak jika bertanggung jawab pada kewajiban, dampaknya adalah Ani satu, dengan rajin belajar, kemudian dengan rajin sekolah dan rajin mengerjakan tugas, Ani mendapatkan nilai yang memuaskan dan menjadi kebanggaan kedua orang tuanya. Manfaat kewajiban. Manfaat kewajiban yaitu bagi Ani di sana adalah dengan melaksanakan atau manfaat kewajiban di sana, Ani mendapatkan nilai yang memuaskan. Nah, bagaimana dampaknya jika tidak bertanggung jawab pada kewajibannya? Jika tidak bertanggung jawab pada kewajibannya, maka Ani pun tidak akan mendapatkan nilai yang memuaskan. Nah, bagaimana penjelasan yang tadi? Yuk, jika kita ingin lebih jelas kembali, kita coba untuk analisis hak dan kewajiban. Selain cerita dari Ani, kita analisis cerita dari Siti. Lampu belajar hadiah dari ayah. Setiap malam hari pukul 19 sampai 20, Siti dan adiknya selalu belajar. Mereka belajar dengan menggunakan lampu belajar. Lampu belajar itu adalah hadiah dari ayah 6 bulan yang lalu. Ayah memberikan lampu belajar kepada Siti dan adiknya supaya mereka giat belajar. Siti selalu menjaga lampu belajar miliknya. Ia mematikan ketika sudah selesai digunakan. Ia juga membersihkannya jika kotor. Sampai saat ini, lampu belajar Siti masih dapat digunakan dengan baik. Siti terlihat nyaman saat belajar, berbeda dengan adik Siti yang selalu mengeluh ketika belajar. Lampu belajarnya rusak. Lampu belajarnya rusak karena sering tidak dimatikan. Terlihat juga banyak kotoran yang menempel karena jarang dibersihkan. Ayah berpesan kepada Siti dan adiknya untuk merawat barang-barang mereka. Barang-barang yang dirawat dengan baik tidak mudah rusak. Hal ini membuat barang-barang tersebut dapat dimanfaatkan dalam waktu yang lama. Nah, dari cerita di atas, ayo kita bahas sama-sama. Nomor 1, apakah hak yang didapatkan oleh Siti? Hak yang didapatkan oleh Siti dari cerita di atas adalah 1, mendapatkan hak hadiah. Haknya adalah mendapatkan hadiah dari ayah. 2, apakah hak yang didapatkan oleh adik Siti?
Hak yang didapatkan oleh adik Siti sama seperti Siti, yaitu mendapatkan hadiah, yaitu lampu belajar. Nomor 3, apakah Siti telah menggunakan haknya dengan tanggung jawab? Dalam cerita di atas, Siti sudah melaksanakan. Siti sudah bertanggung jawab akan haknya, yaitu merawat lampu belajarnya dengan cara diantaranya mematikan lampu ketika sudah beres belajar, kemudian selalu merawatnya agar tidak kotor dan selalu bersih. Kemudian nomor 4, apakah adik Siti telah menggunakan haknya dengan tanggung jawab? Adik Siti berbeda dengan Siti. Adiknya selalu banyak keluh kesah karena lampu belajarnya karena kurang perawatan. Di antaranya adik Siti ketika sudah tidak dipakai lampunya tidak dimatikan. Kemudian banyak kotoran-kotoran menempel pada lampu belajarnya karena jarang dibersihkan. Nih, nomor 5. Apa manfaatnya ketika kita menggunakan hak kita dengan tanggung jawab? Ketika kita menggunakan hak dengan penuh tanggung jawab pada barang yang sudah diberikan oleh orang lain, maka barang tersebut akan terawat terus dan akan bertahan lama. Nah, dari cerita di atas, kita amati selanjutnya benda-benda yang menjadi hakmu. Apakah kamu telah menggunakan dengan tanggung jawab? Coba sebutkan benda-benda yang menjadi hakmu. Contohnya di sini sudah ada sandal, sepatu, apalagi buku, kemudian tas sekolah. Coba kalian silakan sebutkan barang-barang atau benda-benda yang menjadi hakmu di rumah dan menjelaskan bagaimana kamu menggunakannya, bagaimana kamu merawatnya, apakah kamu sudah bertanggung jawab dalam menggunakannya, apa manfaatnya ketika kamu bertanggung jawab. Kita ambil contoh satu, yaitu sandal. Bagaimana kamu menggunakannya? Menggunakan sandal, yaitu sandal digunakan satu sebagai alas kaki untuk berjalan. Kemudian bagaimana kamu merawatnya? Sandal digunakan dengan baik, kemudian ketika kotor kita harus selalu dibersihkan. Apakah kamu sudah bertanggung jawab dalam menggunakannya? Ketika membersihkan, ketika merawatnya dan tidak digunakan untuk hal yang lain dan fungsinya bukan untuk berjalan, untuk dipakai berjalan, maka itu merupakan salah satu tanggung jawab dalam perawatan sandal. Apa manfaatnya ketika kamu bertanggung jawab? Ketika kamu bertanggung jawab dalam satu contoh merawat sandal, selalu menggunakannya dengan baik, maka sandal pun akan awet, tidak cepat rusak. Nah, untuk contoh yang lainnya, kalian bisa cari nama-nama benda yang menjadi hakmu di rumah dan bisa menjelaskan satu persatu. Bagaimana uraiannya, bahasannya untuk pembelajaran VKN ini? Nah, apa yang dapat kamu simpulkan? Nah, apakah kamu sudah menggunakan barang-barangmu dengan bertanggung jawab? Kemudian apa manfaatnya ketika kamu bertanggung jawab terhadap barang-barang yang menjadi hakmu? Apakah kamu sudah bertanggung jawab atas hak yang sudah kamu dapatkan? Itu jawabannya ada pada diri kamu sendiri. Artinya yang tahu, yang sudah menggunakan bagaimana barang supaya tetap awet, bagaimana barang bisa bertahan lama. Orang tua kita telah memberikan hak kepada kita untuk menggunakan barang-barang seperti sepatu, sepeda, dan lain-lain. Kita harus bertanggung jawab ketika menggunakan barang-barang tersebut. Menggunakan dengan hati-hati, menyimpan ketika sudah digunakan,
dan merawatnya adalah contoh bentuk tanggung jawab. Ketika kita bertanggung jawab, maka barang-barang tersebut dapat kita manfaatkan dalam waktu yang lama. Nah, bagaimana teman-teman semuanya? Semoga bahasan ini bisa membantu kalian semuanya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.